posisi seseorang dalam kondisi sadar penuh ya. Konsentrasi otak didominasi logika. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk bisa keluar ya dari kondisi stres yang menumpuk dengan berbagai tugas dan beban, maka manusia harus dibiasakan berada dalam gelombang alfa dan theta. Alfa dan theta merupakan pintu masuk ke bawah sadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah jadwal kuliah presentasi proposal seminar disertasi bersama Profesor Dr. Son Haji MAG. Ada 12 presenter yang nanti akan tampil ya. Oke, kita ikuti terus guys. Seminar proposal calon Dr. Uin Saizu Purwokerto. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian nonton 2 menit, jangan subscribe, jangan like, dan jangan komen. Jadi tonton dulu 2 menit seminar-seminar program Dr. Uin Saizu bersama Profesor Dr. Son Haji MAG guys. Oke Bapak Ibu sekalian, para calon sarjana S3 Uin Saizu Purwokerto, kali ini presenter pertama akan kita bawakan dari 12 seminar proposal yang akan kita paparkan pada hari ini. Yang pertama adalah dengan judul Living Quantum Ikhlas dalam 5 Nilai Budaya Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Bahwa penguatan dan peningkatan potensi sumber daya manusia itu diantaranya adalah dilaksanakan melalui 5 budaya kerja. Apabila kita memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladan itu, maka potensi kita akan bisa kita kuatkan dan kita tingkatkan. 5 budaya kerja itu di Kementerian Agama dilakukan atau diinternalisasikan melalui workshop, seminar, orientasi, kepegawaian, dan sosialisasi. Sesuai dengan KMA 39/2015 tentang Rencana Strategis Menteri Agama 2015-2019 dalam meningkatkan pelayanan birokrasi, itu dilakukan melalui revolusi mental ya. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid di tahun 2020 menyatakan bahwa harapannya dengan 5 budaya kerja yang kita terapkan di Kementerian Agama, maka akan dapat menjadi ruh dan jiwa yang selalu memberikan semangat kepada seluruh ASN, khususnya di lingkungan kantor Kementerian Agama, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam kantor maupun di luar kantor. Namun ada beberapa problem yang melatar belakanginya adalah adanya fenomena kinerja ASN pada Kementerian Agama yang kaku dan terlihat kurang bergairah atau kurang bersemangat yang efektif dan maksimal. Ini terjadi karena 5 budaya kerja yang diterapkan untuk mengurangi permasalahan manajemen kinerja ASN belum dilaksanakan secara maksimal ya. Maka dampaknya menurut Tontowi, Kowin, dan Dardiri di 2019 itu muncul pada kedisiplinan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama yang belum maksimal, kurang inovasinya pada kinerja yang dilaksanakan guna tersapainya informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa integritas itu adalah sebuah tekad dan kemauan ASN untuk bekerja secara maksimal,
Kemudian yang profesionalitas adalah ASN melakukan pekerjaan secara terukur sesuai target. Sedangkan inovasi adalah terus meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang keempat adalah para ASN memiliki tanggung jawab di mana penyelesaian program sesuai dengan target serta seluruh ASN harus memiliki keteladanan atau pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Namun ada 3 tantangan untuk implementasi dari 5 budaya kerja di Kementerian Agama. Yang pertama adalah komunikasi yang kurang maksimal. Yang kedua adalah keterbatasan SDM dalam bidang teknologi, dan yang ketiga adalah pemahaman ASN terhadap aturan-aturan yang berlaku. Namun tantangan dan hambatan tersebut tidak mengurangi semangat ASN untuk mengimplementasikan sikap untuk terus berbenah dan mencari solusi implementasi dari masalah yang dihadapi. Di antaranya adalah melalui peningkatan profesionalitas kerja terutama dalam komunikasi ASN, mengadakan pelatihan teknologi dan informatika, serta terus kita sosialisasikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan SE Sekjen 2014 tentang launching budaya kerja dan pencanangan gerakan 5 budaya kerja Kementerian Agama pada 3 Januari 2015, terdapat beberapa temuan Balitbang Kemenak RI, diantaranya adalah tidak efektifnya sosialisasi sehingga sangat beragamnya pengetahuan. Kebijakan kepegawaian yang belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta belum didukung perangkat seperti rumusan indikator, instrumen penilaian kerja, dan mekanisme penegakan hukum. Sehingga pada beberapa tahun yang lalu, Reza Arfiansyah dalam disertasinya di UII terkait dengan implementasi perilaku kerja berdasarkan nilai budaya kerja di Kemenak berbasis modifikasi Theory of Planned Behavior, diterbitkan menjadi buku berjudul Human Resources atau HRS, sebuah perspektif baru peningkatan perilaku kerja organisasi, di mana Reza Arfiansyah meneliti 5 budaya kerja dengan temuan bahwa kunci keberhasilan dari implementasi 5 NBK ada pada niat dan spiritualitas. Sedangkan niat itu sendiri ada di dalam hati, yang disebutnya dengan istilah human resource. Peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan dengan pendekatan agama melalui objektifikasi ruhani. Bapak Ibu sekalian, pendekatan sains saja tidak akan mampu memperbaiki SDM. Bahwa yang harus diperbaiki pertama kali itu bukanlah manajemennya, tetapi man-nya atau manusianya. Karena di dalam manusia ada human resource, maka harus mengikut sertakan peran Tuhan, merubah cara berpikir, bukan heart management atau manajemen hati, tetapi manajemen by heart atau manajemen dengan hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan telusuri bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam internalisasi 5 budaya kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, serta bagaimana model pengembangan kebijakan reformasi di kantor Kementerian Agama Banyumas dalam menginternalisasikan 5 nilai budaya kerja. Oke, Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita bersama bisa melanjutkan atau bisa mengimplementasikan living ikhlas, kuantum ikhlas dalam 5 budaya kerja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gunakanlah teknologi kuantum ikhlas. Teknologi ini menganggap bahwa orang stres itu berada dalam beta. Beta itu berarti 14 sampai 100
HZ, di mana posisi seseorang dalam kondisi sadar penuh ya, konsentrasi otak didominasi logika. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk bisa keluar ya dari kondisi stres yang menumpuk dengan berbagai tugas dan beban, maka manusia harus dibiasakan berada dalam gelombang alfa dan theta. Alfa dan theta merupakan pintu masuk ke bawah sadar atau dunia kuantum, di mana zona ikhlas itu terletak. Yang terdiri dari 3 MTs negeri dan 54 swasta. Untuk pendidikan madrasah dilakukan secara terus-menerus dengan cara memperbaiki manajemen mutu pendidikannya. Organisasi-organisasi pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan teknologi di bidang pendidikan saat ini masih terus dikembangkan. Adalah Learning Management System, suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online terhubung dengan internet, e-learning dan materi-materi pelatihan. LMS juga terintegrasi dengan beberapa modul dasar yang dibutuhkan untuk membantu sebuah lembaga pendidikan dalam menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Hasil yang diharapkan dengan penerapan LMS berbasis web adalah adanya efisiensi dan produktivitas di dalam manajemen pendidikan, terutama antara sekolah, guru, murid demi menunjang proses pendidikan. Dari latar belakang itu kami merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan supervisi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Kabupaten Banyumas, ini menggunakan LMS. Dan yang kedua, bagaimana strategi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Kabupaten Banyumas, ini juga menggunakan Learning Management System. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Learning Management System. Kemudian kajian teoritik, supervisi manajerial. X-nya tadi, jadi supervisi berbasis LMS itu aja. Nanti coba judul yang panjang bisa kita lebih sederhanakan. Nah, untuk memperdalam LMS, Learning Management System itu kan sekarang sedang digalakkan memang itu ya. Nah, Bapak coba ditulis, mendownload jurnal ya tentang LMS itu, cari tulisannya Budiono Saputro. Nah, nanti Budiono Saputro ya di jurnal Giftek ya, jurnal Giftek ya. Ya, di jurnal Giftek, atau klik saja di Budiono Saputro, nanti akan keluar Google Scholar ya, Google Scholar-nya Budiono Saputro, dan nanti dicari yang tentang LMS itu banyak ya, itu jurnal bereputasi, nanti bisa digunakan dasar juga. Ini meneliti tentang LMS gitu. Nah, ini bagus. Saya malah sepakatnya ini Pak Edi, jenengan itu supervisinya lah, ini kan dari kemarin-kemarin saya juga bingung, jenengan bingung lah, akhirnya bisa menemukan paradigma ini di era sekarang kan memang dengan Learning Management System tadi sangat baik itu ini dikembangkan. Nah, ini kan selama ini kan belum ada konsep atau teori yang menjadi dasar tulisan tentang supervisi, misalnya di era era digital ya. Oke, itu terus kritik saya satu nih Pak, subjek penelitian itu bukan MTS Kabupaten Banyumas. Kalau subjek itu nama-nama orangnya, jadi informannya siapa ya. Jadi nanti yang dijadikan informannya itu kan ini di MTS Kabupaten Banyumas. MTS negeri atau MTS swasta? MTS negeri dan swasta bro. Ada berapa? 37 apa tadi ya? 57. 57 ya. Nah, berarti kalau seperti itu ya berarti
subjeknya 57 ya, banyak banget ya. Ya pakai FGD tidak masalah. Iya, jadi namanya berarti kepala-kepala madrasah ya, negeri dan swasta di Kabupaten Banyumas. Kepala madrasah sanawiyah misalnya. Iya, nanti bisa FGD sih sebenarnya. Atau misalnya mau disampel jangan se-Kabupaten Banyumas, misalnya MTS negeri ada berapa? 2 ya? Iya, ada 3. Lah misalnya di madrasah sanawiyah negeri Kabupaten Banyumas, jadi misalnya nanti bisa terbagi, misalnya. Soalnya kalau MTS swasta di daerah-daerah juga belum tentu menggunakan LMS. Oh iya, tapi ini kan programnya pengawas ya Pak ya? Itu ya, sebenarnya ini juga sekaligus memotivasi pengawas agar segera menggunakan atau ya dengan aplikasi LMS. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sun Haji MAG, teman-teman yang saya hormati, Pak Saridin, mohon maaf ya. mati juga. Selamat Mbak Erna. Ini hanya gini aja, saya kok melihat kalau hipnoterapi jenengan itu menjadi stressing research ini kan. Ya, kalau ini menjadi apa namanya urian utama, mestinya teori tentang hipnoterapi lebih diperbanyak. Jadi jangan tiba-tiba yang itu tadi apa pengembangan apa itu, nah itu nanti, itu situ nanti hipnoterapi langkah-langkahnya dan sebagainya. Pokoknya teori hipnoterapi nanti lebih diperdalam. Lebih dalam. Anda juga memberikan kritik terhadap proses pendidikan pembelajaran di sekolah tadi dengan Anda mengusulkan hipnoterapi ya, mudah-mudahan kami melihat membaca teksnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ernawati. Setelah ini masyarakat yang beragama tentu saja memungkinkan adanya konflik dari masing-masing keberagaman tersebut. Agama memiliki pengaruh yang sangat besar lewat doktrin, nilai dasar, dan praktek agama yang dikembangkan. Di samping itu, besarnya pengaruh tersebut juga akan menyebar lewat berbagai aliran-aliran keagamaan yang ada, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk juga Buddhayat. Adanya keberagaman agama, budaya, bahasa, tradisi, suku, setara merupakan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negara Indonesia. Dan keberagaman tersebut dapat memperkaya ilmu pengetahuan dengan cara mempelajari masing-masing agama, budaya, tradisi, suku, setara yang ada di negara Indonesia. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat yang beragam tentu saja memungkinkan adanya konflik dari masing-masing keberagaman tersebut. Konflik merupakan tanda ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Biasanya konflik akan memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok dan berubahnya kepribadian individu yang terlibat yang mengarah pada hal-hal yang negatif dan menimbulkan dominasi kelompok yang menang dan yang kalah serta akan menimbulkan kerusakan harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. Melihat fenomena tersebut, maka ironis memang agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, damaian, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling tolong-menolong. Namun di sisi yang lain, kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama. Biasanya konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar. Hal inilah yang merupakan bagian dasar dari munculnya benih-benih konflik di tanah air. Fenomena menjamurnya konflik sosial ini harus dicarikan solusi karena mengancam kerukunan hidup di Indonesia, terutama konflik yang bernuansa agama. Isu agama sangat sensitif dan bisa merusak hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena konflik tersebut dapat menyebar ke segi kehidupan lainnya. Kita persingkat saja langsung terkait dengan mengatasi konflik sosial bukanlah perkara yang mudah, lebih jika konflik tersebut bersinggungan dengan ranah agama dengan isu sensitivitas yang sangat tinggi. Pada posisi inilah langkah preventif perlu diupayakan. Salah satunya melalui peran tokoh dan lembaga agama
untuk menjadi garda terdepan dalam upaya menekan konflik atau setidaknya mampu meredam konflik bila memang sudah terjadi. Nyatanya demikian, jadikan tokoh dan lembaga agama mempunyai peran penting dalam melindungi pengikutnya dari paparan paham radikalisme dan sumber konflik lainnya. Lembaga agama yang di dalamnya juga terdapat tokoh agama menjadi kunci dalam wawasan kebangsaan, sikap moderat, dan toleransi sesama pemeluk agama. Keberadaan lembaga agama dan tokohnya seperti sekarang ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengelola persoalan dengan umat beragama dan berfungsi untuk mencegah konflik di tingkat bawah, termasuk di Kabupaten Banyumas yang saat ini terus berupaya melakukan langkah-langkah preventif terhadap konflik agama. Tengah makin kencangnya gelombang radikalisme dan juga konflik keagamaan, maka moderasi beragama sangat penting untuk menjaga kebersamaan umat. Penting sekali peran aktif semua pihak dalam menerapkan moderasi beragama, yang dalam hal ini dikomandoi oleh tokoh dan lembaga keagamaan di tingkat kabupaten. Pengaruh keagamaan prinsip moderasi beragama merupakan tokoh dan lembaga agama menjadi sangat strategis. Salah satu teknik utama untuk menjadikan nilai moderasi yang utama dan baik bagi pengikutnya mengenal ketokohan lembaga agama sangat menjadikan tokoh tersebut sebagai orang yang disegani dan selalu didengar oleh pengikutnya. Lebih lagi bila sudah berlabel tokoh karismatik. Karenanya lembaga agamanya selama ini sebagai instrumen paling penting dan paling strategis untuk mencapai tujuan individu maupun sosial untuk menanamkan nilai moderasi pada spesifik umat beragama antar umat beragama. Langsung ke perumusan masalah. Tidak mudah untuk menjadikan masyarakat dengan latar belakang agama hidup dalam kerukunan dalam jangka panjang. Agama yang sering menjadi tolak ukur kebenaran dan kadangkala berakibat pada gesekan antar ataupun sesama umat beragama atau kepercayaan. Keberagaman inilah yang menjadi bagian pekerjaan rumah bagi tokoh dan lembaga agama, khususnya di Kabupaten Banyumas dalam membina kerukunan hidup beragama. Salah satunya dengan menumbuh mengembangkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Berangkat dari kenyataan ini, maka rumusan masalah dalam hal ini yaitu bagaimana peran tokoh dan lembaga keagamaan di Banyumas dalam pengembangan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang maju. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis peran tokoh dan lembaga keagamaan di Kabupaten Banyumas dalam pengembangan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu penyampaian materi saya. Mohon arahan agama Islam, di mana guru pendidikan agama Islam ini punya peran yang sangat strategis untuk membangun moderasi beragama di sekolah. Batasan dan rumusan masalah. Batasan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada strategi untuk membangun moderasi beragama di sekolah yang diberikan guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas di Kabupaten Banyumas. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam SMA di wilayah Kabupaten Banyumas dalam membangun moderasi beragama di sekolah. Dan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam SMA di wilayah Kabupaten Banyumas dalam membangun moderasi beragama di sekolah. Manfaat penelitian. Untuk manfaat secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan wawasan dalam pengembangan studi Islam dalam pendidikan terkait dengan moderasi. Kemudian manfaat praktis ada bagi siswa, ini tentu dapat membangun dan menumbuh kembangkan moderasi beragama pada siswa di sekolah. Kemudian bagi guru, ini sebagai gambaran terkait bagaimana strategi yang digunakan untuk membangun moderasi beragama di sekolah, beragama. Kemudian prinsip dasar dalam moderasi beragama, indikator moderasi beragama. Kemudian ada guru di sini ada pengertian Fauzi ya judulnya ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab guru.
kemudian guru sebagai pelatih, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, tanggung jawab dalam bidang keilmuan, kemudian kompetensi guru dalam pembelajaran, ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi. Pak Dudiono ya, terima kasih. Anda meneliti sesuatu yang sekarang sedang ngetren ya, tentang strategi moderasi beragama khususnya guru PAI. Ini kan banyak kritik ya sering dilontarkan kepada guru-guru agama selama ini ya, baik kritik dari internal maupun eksternal tentang berbagai hal ya, terutama tentang isu-isu miring dari guru agama. Nah, ini dengan Anda meneliti tentang moderasi beragama bagi guru itu nanti akan ketemu ya, siapa hakikatnya guru agama, apakah guru agama itu eksklusif atau inklusif, itu nanti temuan-temuan Mas Dudiono. Mudah-mudahan nanti ini segera dilakukan ya, karena moderasi beragama itu memang sedang menjadi sorotan ya di negeri kita ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Dudiono. Bapak Profesor yang saya hormati dan seluruh teman-teman semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi. Dulu sudah pernah presentasi tapi belum maksimal, yang pendidikan untuk multikultural di Desa Banjar Penepen oleh Profesor diarahkan ke pendidikan, sehingga kami menjadi pendidikan plural multikultural di Kabupaten Banyumas. Latar belakang masalah yaitu berbagai konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti konflik Ambon, ada konflik Sampit, Poso, konflik Lampung dan lain sebagainya. Untuk solusi untuk mengatasi konflik yaitu perlu ada pemahaman mendalam terhadap realita keberagaman perlu diberikan. Pendidikan sebagai wadah penanaman kesadaran akan keberagaman tentu saja menjadi sangat penting. Diperlukan sebuah sistem pendidikan yang meredam adanya kelas sosial, kesenjangan dan kecemburuan sosial. Kemudian di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu wilayah plural multikultural di Indonesia, berdasarkan Badan Pusat Statistik agama yang dianut oleh masyarakat Banyumas, yaitu Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya, seperti kepercayaan. Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Banyumas cukup bagus karena nilainya mencapai 92% berdasarkan dari suara Banyumas.com. Tanpa toleransi yang tinggi, kerukunan sulit dicapai dalam masyarakat plural multikultural. Menurut Nyai Nur Naim dan Ahmad Syauqi menjelaskan bahwa potret masyarakat tergantung pada potret pendidikan. Rumusan masalah yaitu kami akan meneliti di 3 sekolah dasar, yaitu di SD Banjar Panepen, SD 3, kemudian SD 1 Sidamulya, kemudian SD Mulia Bakti, Kecamatan Purwokerto. Rumusan masalahnya adalah bagaimana manajemen pendidikan plural multikultural di SDN Banjar Panepen. Ya, multikultural ya, dekat-dekat dengan tadi moderasi ya, arahnya ke sana. Oke. Baik, nanti koreksinya nanti aja Mas. Pendidikan agama Islam di madrasah hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan dan kritik dari berbagai pihak, terutama menyangkut tentang materi pembelajaran, mutu guru madrasah yang rendah. Pada tatanan tersebut dibutuhkan keseimbangan kerja bagi semua pihak, terutama dituntut peran dari pengelola atau manajer madrasah. Kepala madrasah adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang strategis, sebab gurulah yang sebetulnya pemain yang paling menentukan dalam terjadinya proses belajar mengajar. Salah satu perangkat pemerintah yang memiliki peranan strategis dan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah pengawas madrasah.
Pengawas madrasah dalam sistem pendidikan berperan sebagai supervisor yang melakukan kontrol terhadap manajerial di akademik di sekolah. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah batasan dan rumusan masalah. Batasan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada peran Pokjawas dalam meningkatkan kompetensi kepala madrasah di Banjarnegara. Sehingga rumusan yang kami susun adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kelompok kerja pengawas madrasah dalam melaksanakan supervisi manajerial di madrasah di Kabupaten Banjarnegara. 2. Bagaimana Pokjawas dalam melaksanakan standar mutu pendidikan di madrasah Kabupaten Banjarnegara. Dan yang ketiga, apa saja upaya Pokjawas madrasah dalam membantu kepala madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang ada pada rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan yang telah dilaksanakan kelompok kerja pengawas atau Kemenak Banjar. Nggih, Prof. Oh gitu, ya. Oke, Pak. Ya, kemarin ketemu dengan Kak Miguel. Oh iya, sosialisasi ya. Oke, Pak Slamet, ini sama dengan yang lain juga nanti saya minta draftnya. Itu Pokjawas itu kan kelompok pengawas gitu ya. Jadi kalau kelompok pengawas kan berarti personilnya. Jadi teori tentang pengawasan. Teori tentang model pengawasan dan juga mutu, karena memang imbasnya pengawasan kan mutu pendidikan. Nah, itu nanti diperdalam. Terus kalau tujuannya itu tidak mengetahui, ini sangat sederhana kalau mengetahui ya. Mendeskripsikan, menganalisis atau menemukan atau mengembangkan. Maka tadi kayak seperti Pak Edi itu ya, tadi itu Pak Edi itu menemukan model misalnya dengan LMS gitu misalnya. Jadi teorinya lebih itu. Karena nanti ujung-ujungnya adalah Bapak akan ditanya oleh promotor misalnya, apa itu kebaruan riset Anda gitu. Tentunya pada peserta didik. Jika dalam keseharian banyak yang memandang bahwa entertainment identik dengan kesenangan dan hura-hura, dalam pembelajaran edutainment berbasis karakter tidak demikian, karena pembelajaran tersebut memuat materi tertentu yang dipelajari oleh peserta didik melalui tahap-tahap pembelajaran yang menghibur. Bahkan pada setiap tahap pembelajaran tersebut nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan pada peserta didik. Di SD NU Master Sokaraja memiliki misi untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar sesuai dengan perkembangan, meningkatkan prestasi di bidang minat bakat sesuai dengan potensi anak. Selain itu juga menerapkan keseimbangan antara akademik dan psikologi anak. Sehingga bukan hanya akademiknya saja, tetapi juga segala aspek yang mendukung tumbuh kembang anak dari segi yang lain, seperti psikologi anak serta minat dan bakat. Dari latar belakang masalah tersebut, kami mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana sekolah kreatif dalam membentuk karakter siswa melalui strategi edutainment di SD NU Master dan SD Negeri 1 Piasa Banyumas. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat sekolah kreatif dalam membentuk karakter siswa melalui strategi edutainment di SD NU Master dan SD Negeri 1 Piasa Banyumas. Landasan teori. Landasan teori yang pertama untuk sekolah kreatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan.
2. Bersifat atau mengandung daya cipta pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi. Berarti sekolah kreatif adalah sekolah yang memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Landasan teori yang kedua adalah karakter siswa. Menurut Kamus Besar kan gitu ya. Ini edutainment juga teori baru yang mungkin nanti Mbak Rianti bisa menemukan dari sisi yang lain untuk meningkatkan gairah belajar anak-anak begitu ya. Oke, dilanjut ya Mbak Rianti. Silakan. Beserta rekan-rekan perjuangan tetap semangat di era COVID. Izin saya ingin menyampaikan program rencana proposal berupa internalisasi nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para tunadaksa di komunitas The Plegia Banjarnegara. Jadi latar belakangnya adalah jadi penyandang disabilitas atau plegia yang di dalam kehidupan sehari disebut sebagai orang cacat atau lumpuh sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga hak-haknya pun diabaikan. Menurut Kartari yang dari Ilwanto dan Bindati menyebutkan bahwasanya disabilitas paling banyak ditemukan tidak mampu melakukan aktivitas sosial, pekerjaan rumah, pekerjaan menghasilkan, bahkan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat dan masyarakat sekitar yang kurang teredukasi tentang disabilitas membuat para plegia menjadi semakin parah kondisinya baik secara fisik maupun mental, berujung pada kualitas hidup yang menurun. Akhirnya kami membentuk komunitas plegia, yaitu salah satu komunitas di bawah naungan Bulan Sabit Merah Kawan Uji Foundation, merupakan salah satu komunitas yang peduli terhadap orang-orang lumpuh ini di Banjarnegara. Banyak penderita disabilitas khususnya tunadaksa atau plegia di terapi diupayakan untuk kita tingkatkan kualitas hidupnya baik dari segi kesehatan tubuh, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mental. Berdasarkan dari observasi yang dilakukan dalam kegiatan komunitas The Plegia inilah penulis tertarik untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam pada tunadaksa yang berada dalam pendampingan komunitas kami dan mengetahui sejauh mana nilai-nilai Islam bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi internalisasi nilai-nilai agama sendiri dengan landasan teori seperti berikut. Pengertian nilai sendiri adalah harga, derajat, dan nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu. Kemudian konsep nilai dalam pendidikan Islam merupakan konsep nilai-nilai dalam pendidikan Islam mencakup bimbingan atas potensi keberikan karena tidak biasa digerakkan sehingga melisut. Kemudian terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, jari tangan kaku tidak dapat menggenggam. Kesulitan saat berdiri, berjalan, duduk, dan menentukan sikap tidak normal, dan kadang-kadang juga terjadi beraktif atau tidak dapat tenang. Kemudian kualitas hidupnya, landasan teori berikutnya adalah kualitas hidup dari para tunadaksa ini adalah kemudian setelah dirawat sembuh keadaan akutnya atau pegawai daruratannya, setelah dipulangkan rupanya di rumah itu dibiarkan begitu saja, dan mungkin karena keluarga dan sekitar capek akhirnya mereka jatuh kepada morbiditas yang lebih lebih buruk, yaitu misalnya lumpuhnya melisut tubuhnya, kemudian juga luka-luka di sekitar pantat, dagu putus dan lain-lain. Dan ada sebagian yang sudah kita bina rupanya setelah ada internalisasi nilai-nilai agama Islam dengan pendekatan khusus, mereka bahkan mampu sambil tiduran pun merangkai misalnya kandang ayam, kemudian kerasian. Nah, inilah yang ingin kita teliti bahwasanya ke depan pendidikan ini yang menjadi upaya promotif dan preventif para orang-orang mampu. Terima kasih Pak Haji. Ini judul Anda internalisasi nilai-nilai agama bagi tunadaksa ya. Ini sedikit ada kemiripan, saya kemarin barusan uji terbuka ya di UIN Wali Songo Semarang, itu sama ya, internalisasi nilai-nilai agama
bagi mu'alaf ya di kota Singkawang ya. Jadi memang teorinya juga mirip-mirip ya. Nanti pertama Anda harus memahami tentang internalisasi ya, itu seperti apa, terus langkah-langkah konkretnya seperti apa. Teorinya minimal dengan ngambil dari teori siapa. Teori tentang internalisasi itu banyak sekali ya, nanti bisa sebagai dasar untuk melakukan analisis di dalam. Kalau di Singkawang kemarin mu'alaf ya, kenapa? Salah satunya dijelaskan oleh Prof. Fredus terkait dengan dari bagaimana cabang keilmuan saya yaitu ekonomi Islam. Pertama, karena saya untuk menyampaikan sebentar saja. Sebentar ini kok tadi mudah. Ini judulnya adalah manajemen keuangan pesantren ya, manajemen keuangan pondok pesantren, di mana pada proposal penelitian tesis ini, disertasi ini, saya mengangkat latar belakang sejumlah pengungkapan terhadap pesantren, kemudian sampai pada sebuah pertanyaan besar, sebuah pernyataan bahwasanya pesantren itu adalah lembaga nirlaba awalnya, lembaga yang tidak mencari untung. Dan ini nanti menjadi permasalahan bersama, karena yang menjadi permasalahan adalah intinya adalah bagaimana suatu pesantren itu membiayai dirinya. Ini penting, saya kira bagi teman-teman di Kementerian, teman-teman di pesantren atau yang sebenarnya stakeholder ya, kemudian donatur, wali santri dan semua. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana pesantren itu membiayai dirinya. Masalahnya adalah saya khusus meneliti mengenai manajemen keuangan pesantren. Jadi tidak meneliti seperti kemarin ada pembicaraan mengenai pesantren-preneur dan sebagainya. Ya, saya kira itu sudah terlalu mewah. Ya. Ini menjadi pokok dan ini rumusan masalahnya bagaimana konsep manajemen keuangan pesantren, bagaimana aplikasi manajemen keuangan pondok pesantren. Ini rumusan dan sesuai dengan itu tujuannya, dan ini saya kemas memang sesuai dengan proposal khusus panduan disertasi. Kemudian manfaat teoritisnya ada apa ya, manajemen di pesantren itu yang selama ini misalnya dari para pakar ya, misalnya yang pernah meneliti tentang pesantren ya, itu tokoh-tokoh banyak sekali sebenarnya. Kalau saya baca misalnya Zamak Sari Dofir juga ada, terus kemudian Mas Tugu ya, dan seterusnya ya, termasuk saya kayak Abdurrahman Masud ya juga ya, tentang itu. Nah nanti kalau bisa temuan ini akan mengungkap begini Pak Sugeng, bahwa ada banyak pesantren yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pesantren yang tadi dikatakan gratis gitu kan, yang hakikatnya sebenarnya tidak gratis, tapi dengan manajemen yang dilakukan menjadi sebuah pesantren yang gratis. Terus kemudian begini, pesantren sekarang itu kan banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Tidak ada masjid, tidak ada kiai, hanya bisa dikatakan pesantren ya kapitalis ya gitu ya. Berdiri pesantren, tidak ada santri, tidak ada ustaz, kiainya, tidak ada pengajian kitab kuning mungkin ya, tidak ada masjid, itu kan. Nah nanti coba kalau ciri-ciri pesantren yang kita lihat dari Zamak Sari Dofir misalnya juga ada, itu nanti dikemas, dipetakan, kemudian nanti bagaimana dalam sisi keuangannya. Sisi keuangannya. Kalau tadi saya dengar pesantren yang modern katakanlah begitu, pesantren salaf gitu ya, dan seterusnya. Saya kira bagus ini temuan Anda tentang dalam dan dikembangkan lagi. LPDP mungkin saudara-saudara yang masih S3 sedang saya ajukan juga untuk dana LPDP minimal lagi pada penulisan disertasi. Kalau yang LPDP dari Kemensiu itu sudah bisa kita mulai tahun ini ya di Pasca Sarjana loh. Untuk yang LPDP dari Kemenag ya, kemarin staf Menteri Gusmen itu dan Pak Menteri Mas Menteri Kemendikbud itu sudah kompromi dan menyetujui, menyepakati bahwa Kemenag nanti diberi dana LPDP khusus yang pengelolaannya oleh Kemenag. Salah satunya tadi ada untuk pesantren, beasiswa santri ya kan.
dan kemudian untuk PPKI. Latar belakang masalah, geser, next. Perkawinan merupakan masalah yang esensi bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga masyarakat, menyangkut hubungan dengan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, kami pakai itu, kami tidak bacakan, mohon maaf, yang artinya kira-kira bahwa wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya dari Hawa, dirinya, dan dari diri keduanya Allah membanggakan laki-laki dan perempuan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah dengan memerlukan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan pelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Satu pernikahan mempunyai tujuan, yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah, karena keturunan merupakan generasi berikutnya bagi orang tuanya. Hakikat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batinnya antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram, dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Di antaranya adalah bagaimana, yang pertama adalah bagaimana nilai sakralan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, bagaimana faktor yang menyebabkan pergeseran makna dan perubahan nilai pernikahan di masyarakat Kabupaten Banyumas. Kajian labnya, nilai pernikahan, perkawinan atau nikah merupakan, menurut bahasa, ialah berkumpul atau bercampur dan bercampur. Menurut istilah syara adalah ijab dan qabul atau akad, kalau kita bilangnya akid, yang menghalalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, kata nikah menurut bahasa al-jam'u ad-dhammu, yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan sebagai akad nikah, juga bisa diartikan sebagai bermakna menyetujui istri. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun, yang merupakan masdar atau akar kata dari kata fi'il nakaha, sinonimnya tazawwaj, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai satu perkawinan. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, ini tentunya ini konteks ini syariahan nanti. Mas Afif itu S1-nya PAI ya? Satu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, ya. S2-nya? Pendidikan Islam, MPI. Pendidikan Islam? Iya, MPDI ya. Oh gitu. Dari mana? UNU Surakarta. Oh, UNU, iya. Tahu Pak, itu sebelum saya masuk ke ANU sudah S2. Iya, oke. Baik. Ya. Baik Mas Afif, ini tentang kesakralan pernikahan ya. Tentu bahasa yang Anda tulis tadi itu jangan istilahnya teorinya itu jangan teori-teori misalnya tadi menurut etimologi itu boleh ya, tapi mungkin kitab-kitab yang terkait dengan pernikahan, mungkin dari berbagai pandangan mazhab ya,
paling tidak itu seperti apa. Ya, terus kemudian berarti ini hukum-hukum pernikahan ya, itu seperti apa sehingga nanti kesakralan ya pernikahan itu betul-betul Anda angkat, yang kemudian di paradigma sekarang itu menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang biasa, misalnya begitu. Ada nilai-nilai kesakralan yang patut kita angkat begitu ya, agar supaya kewibawaan pernikahan menjadi lebih realistik begitu ya. Selama ini apalagi di dunia modern ya, di dunia sekarang ini kan memang sudah ada pergeseran ya, bahwa hukum itu yang sudah paham ahli kitab ya, ahli kitab itu ya. Nanti kitab apa ya, nanti kompilasi dari berbagai kitab angkatlah ya tentang ini pernikahan. Nah, terus yang kedua, problem di Banyumas. Mungkin kalau melihat problem di Banyumas berarti betul Anda melihat tadi kalau nggak salah KUA ya si Banyumas ya. Ya, betul Pak. Banyumas, termasuk juga pengadilan agama. Iya. Oh, ya. Kan, artinya ketika pengadilan agama kan banyak talak cerai dan seterusnya itu. Nah itu kan problemnya apa? Anda bisa melakukan wawancara dengan